Kebetulan di kampus saya mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara. Nah, bagaimana Pak? Apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarai? Siap. Ya, baik Ya. Pak. Nah, untuk di wawancara kali ini, saya ini membahas mengenai dampak dari PSBB terhadap warga Desa Cipacing ini. Nah, kebetulan Bapak sendiri kan sebagai ketua RT ya Pak di sini. Ya. Nah, mungkin ada dari beberapa warga Bapak ini sering mengeluh atau mengeluarkan pendapat mengenai dampak dari si PSBB ini. Nah, apakah itu dari aspek ekonomi, aspek kesehatan ataupun aspek lainnya? Seperti itu Pak. Kan Bapak jadi sebagai ketua RT ya Pak. Nah, selain sebagai ketua RT nih biasanya itu pekerjaan Bapak sehari-hari itu biasanya Bapak beraktivitas apa gitu Pak? Kebetulan saya di suatu perusahaan karyawan swasta, ya, di karyawan swasta. Karyawan swasta. Nah, dengan adanya PSBB ini apakah Bapak setiap harinya masih bekerja ke perusahaan atau diliburkan dari perusahaan Pak? Kebetulan saya dari mulai tanggal 22 April dirumahkan gitu ya, karena dengan kondisi perusahaan yang tidak menentu gitu ya, oleh karena itu perusahaan untuk sementara ini di lockdown dulu gitu. Seperti itu ya Pak. Nah, kalau untuk di Desa Cipacing ini Pak, masyarakat Desa Cipacing ini tuh biasanya pada umumnya gitu bekerja sebagai apa gitu Pak biasanya? Kebetulan di Dusun Madalangu gitu ya, itu kan kalau berbicara di Desa Cipacing itu luas gitu ya, itu berbagai mata pencarian di masyarakatnya. Kebanyakan sih pegawai swasta atau dari pabrik, karena di Cipacing itu sangat berdekatan dengan daerah industri gitu ya. Yang kedua pedagang gitu ya, dan di sini juga kebanyakan pengrajin, seperti pengrajin pisau, pengrajin ada batu alinya di sini juga, terus pengrajin sikat gitu ya. Dan kebetulan di sini sudah diolah langsung dipasarkan oleh mereka sendiri gitu. Gitu beragam sekali ya Pak ternyata. Nah, apakah warga khususnya di Dusun Madalangu ini sudah mengetahui gitu Pak terkait apa sih PSBB ini gitu, ataupun terkait virus corona yang sekarang sedang ya hangat-hangatnya gitu? Ya mungkin sebagian kecil ya yang tahu gitu ya, karena mungkin ini juga kan terlepas dari pengetahuan mereka gitu ya. Karena berkaitan dengan tadi topik dari wawancara ini, nah saya mau bertanya mengenai dampak dari PSBB itu sendiri gitu Pak, khususnya gitu di Dusun Madalangu ini gitu, baik dari segi aspek ekonomi, kesehatan ataupun dari segi lainnya gitu. ya kebetulan dari segi ekonomi mungkin ya di sini banyak sekali yang merasa rugi gitu ya, atau dirugikan gitu ya, karena dengan lumpuhnya roda perekonomian mungkin taraf kehidupan mereka dari keluarga khususnya itu tidak bisa terpenuhi. Sedangkan dengan pemberlakuan SPB ini pemerintah cuma bisa misalkan diam aja di rumah. Sementara itu kebutuhan yang diperlukan untuk keperluan sehari-hari tidak bisa melayaninya gitu. Oh seperti itu ya Pak. Nah kan dari segi ekonomi mungkin nggak dari Desa Cipacing, nggak dari Dusun Madalangu aja gitu ya yang merasa terugikan gitu. Nah tapi apakah ada bantuan dari pemerintah terkait masalah ekonomi ini gitu Pak, yang udah diterima khususnya di masyarakat Dusun Madalangu ini? Kebetulan dari program pemerintah gitu ya, terutama mungkin dari gubernur, itu instruksi dari presiden langsung ke gubernur, terus dengan adanya aplikasi Sapa Warga itu melalui online gitu ya, dilakukan oleh tingkat RT dan RW gitu ya. Di sini ada beberapa mungkin bantuan gitu ya. Yang pertama itu bantuan dari provinsi pusat gitu ya, yaitu program PKH, dan ini sudah berjalan seperti biasa gitu ya, untuk bantuan anak-anak sekolah gitu ya. Terus yang kedua itu berbentuk berbantuan dari kabupaten. Kebetulan di RW 7 kemarin yang mendapatkan bantuan dari Kabupaten Sumedang itu berjumlah 8 orang. Berarti kurang lebih per RT itu ada yang 2, ada yang 3 gitu ya. Terus yang ketiga itu bantuan dari Kemensos, Kementerian Sosial, kebetulan sampai sekarang belum terrealisasi. Terus yang keempat itu bantuan dari provinsi gitu ya, ini juga belum terrealisasi. Terus bantuan dari dana desa gitu ya. Ya Bapak, mungkin cukup sampai di sini dulu wawancara Ya. pada kesempatan ini. Sebelumnya punten pisan Bapak ini mengganggu waktunya. Enggak. Ya, terima kasih banyak Bapak. Semoga harapan-harapan Bapak tadi cepat terrealisasikan, dan terima kasih banyak. Semoga menginspirasi gitu ya Pak untuk ya khususnya saya gitu sebagai mahasiswa, dan bisa bermanfaat bagi yang lainnya gitu ya Pak. Amin, ya. Ya.